Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Salah Berdoa. Saudara, saya ajak kita perhatikan satu ayat Alkitab, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 3. Demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ayat ini berbicara tentang berdoa, tetapi berdoa yang salah atau salah dalam berdoa. Dikatakan ketika doa itu salah, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Doa yang salah adalah doa yang berisi permintaan yang hanya untuk pemuasan hawa nafsu. Ini menarik untuk kita perhatikan, saudara. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang bertuhan, apalagi sebagai orang percaya, tentu memiliki kehidupan doa, bukan? Jadi jangan sampai kita berdoa tetapi kita tidak memperoleh jawaban doa dikarenakan kita salah berdoa. Maka penting bagi kita untuk menjaga agar jangan sampai apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, kalau mau jujur, sebenarnya kebanyakan kita itu salah berdoa. Bukankah yang sering kita minta itu hanya untuk kepentingan kita, bahkan keinginan kita, tanpa kita peduli, tanpa kita mau tahu, tanpa kita mau memperhatikan kepentingan Tuhan. Kita berdoa hanya ingin punya motor baru. Bukan tidak boleh, tapi apakah Tuhan menghendaki itu atau tidak? Ini loh yang jarang bahkan hampir tidak pernah kita pikirkan. Yang ada di pikiran kita, pokoknya asal kita mau aja deh, kita ingin, kita berdoa dan minta kepada Tuhan. Tidak jarang yang kita minta sebenarnya bukan kebutuhan kita. Barangkali motor lama kita juga masih bisa kita pakai. Itu contoh saja, saudara. Kan sudah jadi rahasia umum ya saudara, bahwa sepertinya doa itu kita jadikan sarana untuk mengumbar atau melampiaskan segala permintaan kita dengan pemahaman Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memelihara, yang menjawab doa kita. Dan masih banyak lagi dalih alasan yang ada di pikiran kita yang akan membenarkan atau melegalisir permintaan-permintaan kita. Padahal semua yang kita minta belum tentu sesuai kehendak Allah. Sebaliknya justru cenderung untuk memenuhi atau tepatnya memuaskan segala hasrat dan keinginan kita, saudara. Itulah sebabnya akhirnya banyak yang tidak menerima apa-apa. Bahkan akhirnya tidak sedikit yang berhenti berdoa. Lalu berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, bahkan Tuhan tidak ada. Itu tidak tepat, saudara. Jadi kalau doanya tidak dijawab, tidak memperoleh apa-apa, bisa jadi itu salah berdoa. Saudara, walaupun yang kita minta dan doakan sepertinya merupakan kebutuhan, misalnya sakit minta disembuhkan. Loh, itu kan baik, itu kan kebutuhan. Iya dong, orang sakit kan butuh sembuh. Lah masalahnya Tuhan menghendaki sembuh atau tidak, itu. Kalau Tuhan menghendaki sembuh, pertanyaannya waktunya Tuhan itu sekarang atau nanti? Itu persoalannya.
Kalau saya berkata demikian, saudara mungkin berkata, "Loh Pak, masa Tuhan tidak mengendaki kesembuhan?" Loh, bisa saja saudara. Kenapa tidak? Bisa saja Tuhan sembuhkan, tapi kalau dengan dia sembuh lalu binasa, bukankah lebih baik tidak sembuh, tapi selamat saudara? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikian dikatakan. Bukankah kita juga melihat orang yang sakit bisa berhenti dari kebiasaan hidup yang tidak baik, tetapi begitu sembuh, kembali kepada kehidupan lamanya, saudara? Nah, terhadap orang yang seperti ini, bisa saja Tuhan tidak mengendaki ia sembuh. Justru dengan tidak menyembuhkan, sejatinya Tuhan sedang membelanya supaya ia tidak binasa. Jadi kesimpulannya, yang namanya salah berdoa itu bisa saja dialami oleh siapapun juga. Bukan berarti kalau sudah rajin berdoa atau menjadi pendoa, aktivis, bahkan pendeta, terus selalu benar dalam berdoa. Bukan begitu, saudara. Salah atau benar berdoa itu parameter atau ukurannya adalah apakah untuk memuaskan hawa nafsu kita atau untuk kepentingan Tuhan. Apakah apa yang kita minta dalam doa kita itu sudah sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah atau belum? Atau hanya sesuai dengan kehendak kita sendiri? Oleh sebab itu, ada baiknya, saudara, kalau berdoa jangan hafalan, jangan juga buru-buru, atau asal minta. Tetapi coba pikirkan betul-betul apa yang akan kita minta dalam doa kita. Kan doa itu sejatinya komunikasi dua arah antara kita dan Tuhan. Jadi, jangan sampai salah dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Saya tahu itu memang tidak mudah dan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hidupnya, yang memiliki kerendahan hati, mau mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan, saudara. Percayalah, kalau saudara mau sungguh-sungguh belajar, pasti bisa karena Roh Kudus pasti menolong saudara. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.